Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali belajar untuk melanjutkan materi kita di minggu lalu. Hari ini kita belajar mengenai bertanggung jawab. Nah, judul materinya adalah menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Kalian harus fokus karena materi ini sangat penting. Ibu sudah tuliskan bahan Alkitabnya di layar. Nah, arti bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab memiliki arti respon terhadap sesuatu kepada akibat-akibat atau hal-hal yang dilakukan oleh tindakan kita sendiri. Nah, responnya ini ditujukan kepada orang lain. Itulah yang dikatakan dalam arti tanggung jawab. Menjadi manusia yang memiliki respon terhadap tindakan-tindakan yang dibuat oleh dirinya sendiri. Nah, anak-anak ibu, apakah kita sudah bertanggung jawab? Dan apakah kita sudah merespon segala akibat yang di sekitar kita dengan baik, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Tanggung jawab memiliki hubungan dengan kedewasaan. Karena kedewasaan dapat dilihat dari tanggung jawab seseorang terhadap apa yang ia kerjakan di dalam hidupnya sehari-hari. Contohnya pada usia mudanya, setiap orang bertanggung jawab untuk belajar. Sama halnya seperti anak-anak yang berada di rumah. Kalian sebagai seorang siswa, sebagai seorang pelajar, bertanggung jawab untuk belajar, bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada anak-anak semuanya. Nah anak-anak, semakin kita dewasa, semakin besar rasa tanggung jawab. Dan harus semakin kita bisa melakukan setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Nah, bagaimana bertanggung jawab di dalam membangun masyarakat? Nah, setiap orang itu adalah kelompok dari masyarakat yang lebih besar dari keluarga. Nah, kita sebagai individu, anak-anak sebagai pribadi, kalian juga adalah masyarakat. Nah, harus memiliki rasa bertanggung jawab. Setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk membangun kelompoknya, yaitu keluarga dan masyarakat. Nah, misalnya tanggung jawab kalian di keluarga sebagai anak, kalian mengerjakan apa yang dipercayakan oleh orang tua. Dan tanggung jawab di masyarakat, misalnya menjaga kebersihan lingkungan, merawat tanaman-tanaman yang ada di lingkungan kalian, itu juga adalah tanggung jawab yang dipercayakan. Dan yang selanjutnya adalah bertanggung jawab terhadap sesama. Dalam Matius 25 ayat 35 sampai 36 di situ dijelaskan bagaimana seseorang yang mengasihi sesamanya bertanggung jawab kepada sesamanya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Nah, ini adalah sebuah tanggung jawab kita kepada sesama. Bertanggung jawab dengan memperhatikan orang-orang yang berada di sekeliling anak-anak, di sekeliling kita semua. Bagaimana kita merespon keadaan yang terjadi pada saat itu. Itulah tanggung jawab. Dan contoh yang selanjutnya adalah tanggung jawab yang diperlihatkan oleh Yesus dalam perumpamaannya tentang orang Samaria yang murah hati. Dalam kitab Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Nah, anak-anak dalam kisah ini digambarkan bahwa seseorang yang peduli terhadap penderitaan sesamanya. Nah, ia menolong, dia merespon situasi yang sedang dia lihat, di mana dia berada di situasi itu dan dia merespon. Itulah tanggung jawab terhadap sesama. Jadi anak-anak, kita sebagai manusia yang hidup bermasyarakat, kita harus bertanggung jawab terhadap sesama, terhadap keluarga, terhadap orang-orang yang di sekitar kita. Nah, yang menjadi rangkuman bagi materi kita hari ini adalah bahwa menjadi dewasa dan hidup bertanggung jawab di tengah-tengah masyarakat itu harus kita perlihatkan, harus tampak dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di tengah-tengah keluarga, masyarakat maupun gereja. Dan kita harus melihat bahwa hidup kita ini pun harus menjadi orang yang peduli terhadap sesama. Artinya anak-anak sekalian, sebagai remaja Kristen, sebagai seorang individu, kita harus bertanggung jawab di dalam masyarakat, baik di lingkungan keluarga dan masyarakat maupun gereja.
Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan jadilah seorang remaja Kristen yang memiliki rasa tanggung jawab di tengah-tengah masyarakat. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Shalom.